Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi menggerebek 3 lokasi judi di Kabupaten Deli Serdang. Unjuk rasa tolak rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi undang-undang terjadi di Kota Medan. Nelayan enggan melaut akibat cuaca buruk. Harga ikan di Kabupaten Deli Serdang meningkat 30%. DPR RI mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi undang-undang membuat sejumlah elemen masyarakat berunjuk rasa di berbagai daerah. Unjuk rasa penolakan juga terjadi di Kota Medan. Masa demonstrasi menolak pengesahan RKUHP karena dinilai terdapat beberapa pasal yang merenggut demokrasi. Puluhan pengunjuk rasa yang menamakan diri dalam akumulasi kemarahan buruh dan rakyat Akbar, Sumatera Utara, berunjuk rasa sebagai sikap penolakan pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP oleh DPR di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan pada Selasa lalu. Sejumlah demonstran membentangkan spanduk di flyover Jamin Ginting bertuliskan penolakan pengesahan dan kekecewaan atas sikap pemerintah yang dianggap melindungi pengusaha dan malah menciptakan alat kriminalisasi warga melalui RKUHP. Masa menilai RKUHP berisi sejumlah pasal bermasalah yang sebelumnya telah menuai kritik. Namun DPR dianggap abai tidak mendengarkan masukan dari masyarakat. Pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP berpotensi mencederai demokrasi. Hari ini kita aksi sebagai bentuk pendarahan atas tidak dengarnya pemerintah dan DPR terhadap penolakan-penolakan yang kita lakukan soal pasal-pasal yang anti demokrasi di dalam RKUHP. Salah satu pasalnya adalah pasal penghinaan terhadap pemerintah, terhadap presiden, dan juga pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan saat melakukan unjuk rasa. Bagi kita ini adalah pasal-pasal yang sangat anti kritik dan rentan terhadap kriminalisasi terhadap warga dan sangat menunjukkan negara pemerintah yang anti kritik dan melindungi penguasa itu sendiri. Sebelumnya, DPR mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang pada 6 Desember 2022 yang akan mengalami masa transisi selama 3 tahun dan efektif berlaku pada tahun 2025. Berbagai pasal terus menjadi perdebatan yang dianggap rentan untuk dijadikan alat mengkriminalisasi masyarakat. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Ya, stok ikan di tempat pelelangan Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang semakin menipis karena banyak nelayan enggan melaut akibat cuaca buruk. Harga ikan pun meningkat 30% menyusul berkurangnya pasokan. Dalam 2 pekan terakhir, cuaca buruk mengakibatkan mayoritas nelayan di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang enggan melaut. Dampaknya, stok ikan di tempat pelelangan semakin menipis. Harga ikan pun meningkat 30% karena mulai langka. Harga ikan kembung kuring misalnya naik dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Sedangkan ikan dencis naik dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram. Biasanya Ibu belanja ke TPI Pantai Labu ini untuk membeli ikan apa biasanya, Bu? Ikan kambing, ikan kembung. Tapi yang pasti memang harga ikan melonjak naik ya, Bu ya? Selain cuaca buruk, keadaan diperparah sulitnya mendapatkan solar sejak 3 bulan silam. Berangin lah Bang, pagi. Jadi dalam beberapa hari ini orang nelayan itu salah ke laut Bang. Nah, karena angin kencang, jadi itu bisa dibilang masalah minyak pun orang nelayan pun agak apa juga Bang. Minyak apa yang sulit untuk didapatkan oleh nelayan, Bang? Minyak solar lah Bang. Nah, minyak solar itu karena kalau orang nelayan ini kadang kalau beli minyak agak susah dia Bang. Kalau orang nelayan ini kebanyakan memang bisa dibilang kalau agen ini memang beli minyak banyak untuk nelayan juga, tapi
Warga setempat berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga para nelayan kembali melaut. Mereka juga berharap pemerintah lebih memperhatikan nasib para nelayan dengan memberikan keringanan mendapatkan bahan bakar solar. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Tak hanya harga ikan, harga telur ayam yang terus meroket membuat sebagian warga di Kabupaten Deli Serdang memilih membeli telur pecah karena harganya yang jauh lebih murah. Kenaikan harga telur ayam dipicu naiknya harga pakan ayam yang saat ini mencapai Rp90.000 per kilogramnya. Sepekan terakhir harga telur ayam terus meroket. Hingga Senin pagi, harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Deli Serdang mencapai Rp1.700 per butir atau Rp51.000 per papan. Naiknya harga jual telur membuat sebagian warga memilih membeli telur pecah. Salah satu penjual telur pecah yang sering didatangi pembeli yaitu kandang peternakan milik Alvan yang terletak di Desa Dene Sarangburung, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Setiap hari, tempat ini selalu didatangi warga untuk mendapatkan telur pecah yang harganya jauh lebih murah, Rp25.000 per papan. Di kandang ini agak murah lah, yang bagus kita kurang mampu karena mahal. Kalau telur pecah ini berapa harganya, Bang? 25. Kalau yang bagus berapa Bang beli biasa? Sekitar 40, 45. Karena harga telur tinggi ya, Bang ya? Iya, kalau beli yang bagus kita nggak mampu makan anak-anak. Naiknya harga telur ayam dipicu meningkatnya harga pakan ayam yang mencapai Rp90.000 per kilogram dari sebelumnya Rp70.000 per kilogram. Mahalnya harga pakan ayam berpengaruh terhadap pendapatan peternak. Keuntungan yang mereka terima lebih sedikit dibanding sebelum harga pakan mengalami kenaikan. Kurang lebih di kisaran 80.000 sampai 90.000 mungkin ya. Dengan harga telur yang sekarang ini dengan biaya korseng itu gimana sih Bang? Pendapatan bagaimana Bang? Pendapatannya kalau untuk saat ini ya seri-seri aja lah Bang. Kurang lebih seperti itulah. Apa penyebab dari kenaikan harga telur ini Bang? Mungkin dari faktor mahal pakan ayam. Warga khususnya pedagang berharap pemerintah bisa menurunkan harga pakan ayam yang berpengaruh terhadap naiknya harga telur di pasaran. Karena dengan meningkatnya harga jual telur ayam, daya beli masyarakat semakin menurun. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Kita ke informasi selanjutnya. Warga di Kota Balige nampak bersemangat menyambut perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Di sepanjang jalan lintas Sumatera di sisi jalan menuju kawasan wisata Danau Toba dihiasi pohon-pohon Natal. Nampak ada suasana yang berbeda di sepanjang jalan lintas menuju Kota Balige, Kabupaten Toba. Jelang perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, warga memasang pohon Natal di sisi jalan. Selain warga, kantor pemerintah dan sekolah juga memasang pohon Natal. Adu kreativitas warga maupun sekolah-sekolah pun terlihat saat mereka memilih bahan-bahan yang umumnya dari bahan bekas pakai dan limbah rumah tangga, seperti botol minuman air kemasan yang disusun membentuk pohon Natal dan dihiasi dengan pernak-pernik serta lampu. Ya, saya sebagai masyarakat sangat mendukung dan itu sangat bagus karena kita selama Kopi Kini tidak pernah merayakan. Jadi dengan adanya pohon-pohon Natal di pinggir jalan ini, ya sangat bagus lah, apalagi kita daerah mayoritas. Bagaimana Pak kesannya untuk ke para wisata gimana Pak kira-kira pandangan Bapak? Ya kalau untuk ke para wisata ini sangat mendukung lah. Jadi orang datang pun kemari, oh ini mayoritas Kristen. Ada hiasan-hiasan di jalan seperti pohon Natal, lampu kelap-kelip, itu sangat mendukung lah untuk para wisata. Warga berharap hiasan pohon Natal dapat menambah daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Balige, khususnya yang akan menuju Danau Toba. Lian Asmara melaporkan dari Kabupaten Toba. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Freddy Cahya, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.